Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok 1, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ekologi manusia. Kelompok kami terdiri dari Erika Fernanda, yaitu saya sendiri, yaitu ada Rizka Arisistia dan ada Siva Fauzia. Pada presentasi kali ini kami akan membahas beberapa sub pembahasan, yaitu yang pertama ada ekologi manusia, yang kedua ada interaksi manusia, yang ketiga lingkungan hidup, dan yang keempat ada bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungan. Selanjutnya, ekologi manusia. Ekologi itu berasal dari kata Yunani atau oikos, yaitu habitat, dan logos, yaitu ilmu. Yaitu ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Lalu, manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungan. Dalam sistem pengelolaan lingkungan, ekologi yang dibutuhkan ialah ekologi manusia, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Selanjutnya, ada interaksi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan alam lingkungannya. Atau interaksi sendiri berasal dari kata inter yang berarti saling, dan action yang berarti kegiatan. Interaksi manusia merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Interaksi manusia terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain dalam kegiatan memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidupnya merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Siva Fauzia. Selanjutnya ada tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup termasuk manusia. Di dalamnya ada faktor-faktor alam seperti faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, lingkungan hidup ini terdiri dari berbagai proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan di mana dalam pengolahan lingkungan dibutuhkan ekologi manusia. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Dalam pengolahan lingkungan dibutuhkan ekologi manusia, di mana permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Nah, bila proses ekologinya terganggu, maka akan terjadi gangguan keseimbangan di alam. Kondisi lingkungan akan dipengaruhi oleh perilaku manusia, di mana sikap dan perilaku manusia akan menentukan baik dan buruknya kondisi suatu lingkungan. Oleh karena itu, aktivitas atau kegiatan manusia sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Pada awalnya, interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya berjalan dengan kondisi seimbang, di mana manusia menyesuaikan pola hidupnya dengan kondisi lingkungan hidupnya. Namun, penurunan kualitas lingkungan hidup saat ini ada keterkaitan antara jumlah manusia, jumlah sumber daya alam yang dipergunakan oleh setiap manusia, dan dampak lingkungan dari sumber daya alam dipergunakan. Di sini ada bentuk interaksi manusia dan lingkungan, meliputi interaksi manusia dengan lingkungan alam, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, interaksi manusia dengan lingkungan budaya, yang terakhir ada interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Yang pertama mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa adanya campur tangan manusia. Lingkungan alam ini terdiri atas komponen abiotik dan komponen biotik. Interaksi manusia dengan alam bisa dibagi menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka Arisistia. Selanjutnya ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan
antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didorong oleh beberapa faktor, yaitu faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Nah, contohnya itu ada saling gotong royong membersihkan saluran air. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan budaya adalah lompat batu di Nias. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Manusia melakukan aktivitas interaksi dengan lingkungan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Contohnya itu adalah kegiatan jual beli di pasar tradisional. Kesimpulan dari materi ekologi manusia ini, yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya akan berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidupnya merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungan meliputi interaksi manusia dengan lingkungan alam, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, interaksi manusia dengan lingkungan budaya, dan interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Sekian presentasi materi tentang ekologi manusia kelompok 1. Jika ada yang kurang paham bisa didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.